Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam berdoa dan berbuah. Sebelum kita akan mendengarkan apa kata firman Tuhan untuk kita, mari kita terlebih dulu menyiapkan hati. Supaya hati kita menjadi hati yang lembut, yang siap menerima firman Tuhan dan berubah. Supaya pikiran kita pun menerima, mengingat firman Tuhan. Dan kita dengan niat yang tulus mau berubah. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami serahkan hati kami semua. Silakan Roh Kudus bekerja di hati kami. Supaya sungguh hati kami diubahkan. Juga akal budi kami diluruskan oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan dalam hidup kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Sungguh menjadi ungkapan syukur yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat berikutnya di dalam 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23 demikian bunyinya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara, kalau kita ingin hidup kita ini menjadi ungkapan syukur yang indah bagi Tuhan. Hidup kita itu perlu ditata. Diatur sedemikian rupa supaya menjadi indah, bermanfaat, berguna, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita harus berpedoman pada ayat-ayat yang tadi kita baca. Tidak segala hal itu berguna. Tetapi sayangnya kita masing-masing sering punya keinginan yang begitu kuat. Sering kita jadi bingung memilih yang perlu atau memilih yang kita inginkan. Sering nafsu kita itu berada di depan. Sehingga akhirnya kita melalaikan apa yang lebih kita perlukan. Akhirnya kita itu diperhamba oleh keinginan kita sendiri. Bayangkan diperhamba oleh keinginan kita sendiri. Berbahaya itu. Kak Denny, menarik sekali yang kita dengar pada hari ini. Nampaknya enak ya jadi orang Kristen. Gak ada larangan ya. Aman ya. Gak aman, semuanya boleh. Tapi di ujung-ujungnya ternyata tidak semuanya itu berguna bagi kita. Itu. Nah, kadang-kadang kita nih bingung nih ya. Standar berguna itu bagaimana? Dan bagaimana kita bisa meneliti sejauh mana saya nih katakan ya. Misalkan melakukan sesuatu katakan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saya butuh rekreasi dan saya ingin itu rekreasi. Tapi menyenangkan itu ya. Oh iya, menyenangkan itu. Ya. Dan saya kira semuanya perlu itu ya, rekreasi ya. Perlu kok, perlu. Ya. Rekreasi perlu ya. Nah, bagaimana ini ya? Ketika saya rekreasi, jangan sampai saya apa itu yang namanya menjadi diperhamba itu ya. Kata diperhamba itu terjemahannya bagaimana ini?
diperhamba itu jadinya kita begitu ingin rekreasi, ada orang yang sampai lupa kerja rekreasi terus. Lupa beribadah rekreasi terus didulukan. Gak peduli ya, Iya. hari Minggu rekreasi. Nah, dan diperhamba itu biasanya tandanya gini. Kalau rekreasinya itu dibatalkan, dia akan susah sekali. Itu biasanya masalahnya. Oke, kayaknya saya juga pernah gitu ya. Iya. Jadi malam hari ini mari bersama-sama kita koreksi diri sendiri ya, sejauh mana apa yang kita lakukan itu sesuai dengan standar firman Tuhan hari ini. Segala sesuatu boleh, tapi apakah itu diperlukan bagi diri kita? Jadi yang ditekankan di sini, yang diperlukan dari diri kita itu apa ini sebetulnya? Kalau saya lihat kok kita perlu mengendalikan diri ya. Betul. Ya. Menguasai pikiran, menguasai diri, hati, niat kita. Oke. Saudara, apakah saudara pernah seperti itu? Mari malam hari ini kita berdoa supaya kita memiliki pengendalian diri terhadap apa yang kita perlukan atau apa yang kita inginkan. Amin. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita kepekaan mana yang benar, mana yang tidak benar. Sehingga kita mampu memilih apa yang disukai oleh Tuhan daripada apa yang kita sukai. Yuk kita berdoa untuk hal ini. Yuk kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk setiap orang yang pada hari ini mengikuti ibadah doa malam. Tuhan, seringkali kami terjebak oleh berbagai macam keinginan, kesenangan, atau anggapan keperluan akan beberapa hal hidup kami. Tuhan, kami mohon kepekaan dari Tuhan supaya kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang berkenan, dan kami mampu memilih apa yang disukai oleh Tuhan daripada apa yang kami sukai. Terima kasih ya Tuhan, Kau berikan, Kau karuniakan kepada kami roh pengendalian diri, sehingga benar-benar kami mampu mengendalikan keinginan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau ngomong-ngomong tentang penguasaan diri, tentang ya ngontrol diri gitu ya, aku jadi teringat gini. Kadang kita itu manusia perlu yang namanya uang, anggap aja ya. Semua orang butuh uang. Perlu lah ya. Dan pasti semua orang karena butuh uang mereka akan bekerja. Nah, kalau kira-kira ini ya, bekerja terus sampai malam, pagi sampai malam, sampai lupa doa, sampai lupa hari Minggu, bahkan disuruh lembur sama bosnya, mereka lembur kayak gitu itu gimana Kak ini? Apa kita itu perlu berhikmat mungkin ya? Bener, perlu itu. Sebetulnya semua yang dibicarakan tadi itu sebetulnya di suatu saat itu memang menjadi keperluan. Ya kan? Saatnya bekerja kita perlu bekerja. Malam hari saatnya kita capek, lelah kita perlu istirahat. Jangan dibalik, waktunya siang kerja, istirahat, berbahaya. Rekreasi ada saatnya perlu juga. Karena itu kan orang kerja dikasih jatah cuti kan ya. Kesehatan mental kalau rekreasi. Semuanya di saatnya akan menjadi perlu. Yang penting kita perlu punya hikmat untuk menata yang namanya prioritas. Sesuai kondisinya saat ini apa sih yang kita perlukan. Nah, seperti itu. Mungkin ada takarannya ya. Iya. Ada takarannya. Kalau
sepanjang waktu kita lakukan seperti itu tadi, rasanya juga kita terjebak dalam apa yang namanya diperhamba ya. Iya. Diperhamba. Ada yang diperhamba kerja terus gitu kan. Itu kadang-kadang kita juga mesti waspada ya, waspada. Ya. Saya sendiri juga gitu ya, kadang-kadang ada saja caranya menarik kita dari pertemuan-pertemuan ibadah mungkin ya. Ada saja caranya untuk menarik anak-anak Tuhan dari kebiasaan membaca firman. Ada saja caranya untuk menarik anak-anak Tuhan dari hadirat Tuhan. Caranya biasanya itu melalui apa ya? Hal-hal yang wajar ya. Bekerja itu kan wajar, setiap orang kan harus bekerja ya. Iya betul. Jadi antara kebutuhan dan keperluan jadi agak beda-beda Nah, tipis gitu itu ya. tadi ya, diperlukan hikmat itu ya. Perlu hikmat itu. Dan Kayaknya- juga mungkin itu Kak Denny apa? Dalam hal ini katakan tadi takaran, ukuran, seberapa besar sih kebutuhan kita sehingga kita siang malam terus bekerja gitu ya. Ya betul. Jadi kan makan untuk tubuh atau tubuh untuk makan gitu ya. Hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup kadang terbolak-balik. Nah itu kita butuh hikmat. Kita berdoa ya supaya kita semua punya hikmat Tuhan yang sesuai firman Tuhan sehingga kita bisa jeli melihat situasi hidup kita dan menentukan mana yang benar-benar perlu. Untuk itu kita perlu tuntunan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan hati dan pikiran kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus tiap-tiap hari. Juga dipimpin, diterangi oleh firman Tuhan tiap hari. Berilah kami hikmat supaya kami bisa meneliti situasi kehidupan kami dengan bijak. Dan juga bisa mengambil keputusan yang tepat di saat yang tepat. Sehingga kami tidak terjebak, tidak terpenjara oleh hal-hal yang mengikat kami sehingga mengganggu kualitas hidup kami sebagai anak Tuhan. Tolong kami bisa membedakan skala prioritas kami dengan tepat. Kami tahu dalam hari-hari kami tentu ada banyak sekali pilihan. Tolong kami Tuhan, bukakan mata kami dengan terang Roh Kudus. Supaya kami memilih dengan bijak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau sudah ada pengendalian diri, tadi ada hikmat. Kayaknya ada satu lagi nih yang perlu. Untuk mengendalikan diri itu kadang susah loh. Iya. Katakan satu saat itu saya pernah kepingin suatu makanan. Tapi tempatnya makanan yang saya inginkan tuh jauh. Waduh. Gawat ini. Itu kadang-kadang saya terjang saja meskipun jauh gitu ya. Karena saya begitu menginginkan gitu. Iya, kalau orang Jawa itu bilang apa kadung karep gitu ya. Harus dapat gitu ya. Harus dapat. Atau bisa juga kadang-kadang kita merasa tubuhnya sehat ya. Mumpung ada kesempatan, ada pekerjaan, gaspol gitu ya. Kesempatan kapan lagi datang kalau enggak sekarang gitu ya. Iya. Itu jadi perlu apa itu ya namanya ya? Kayaknya perlu yang namanya rendah hati. Kita itu nggak selamanya kuat, nggak selamanya sehat. Kita itu tidak selamanya juga apa ya, keinginan kita itu betul-betul yang terbaik. Cuman ego kita itu kadang kalau sudah terlanjur kepingin itu ya, pokoknya ini nomor satu harus saya dapat. Kalau nggak ini nggak bisa. Nah itu. Oke. Padahal pilihan lain sebetulnya banyak. Iya banyak. Alternatif makanan yang lebih enak mungkin, tapi kadung kepingin.
Terima kasih, terima kasih. Kayaknya butuh apa itu namanya? Sangkal diri kalau istilahnya Tuhan Yesus ya. Oke. Sangkal diri. Itu berat loh. Kadang ada yang bisa sampai sakit, stres loh cuman gara-gara gitu. Kebawa mimpi. Aduh, wah gawat itu. Kayaknya kita harus berdoa supaya nggak seperti itu ya. Supaya di antara kita di sini maupun yang di rumah tidak ada yang seperti itu. Semuanya mawas diri, rendah hati, punya hati yang lembut ya. Kita berdoa ya. Kak Linda tolong berdoa ya untuk ini. Oke. Saudara-saudara, mari kita berdoa supaya kita memiliki hati yang mau menyangkal diri kita, mau rendah hati. Mari kita siapkan hati kita. Bapa di surga, inilah kami Tuhan. Tuhan tolong setiap kami ya Bapa, untuk kami bisa menyangkal diri kami atas keinginan-keinginan kami Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami menjadi orang yang rendah hati Tuhan. Tuhan tolong kami ya Bapa, supaya kami bisa tahu mana yang baik, yang memang itu dibutuhkan, diperlukan untuk diri kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami memiliki hati yang rendah dan juga kekuatan untuk menyangkal diri kami ya Bapa. Terlebih lagi kami mau menyangkal diri untuk mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Saya tuh sering mendengar ungkapan yang bagus. Kadang kalau kita diperhadapkan dalam pilihan dan kita merasa bingung, susah itu ya. Ada yang memberi nasihat begini, banyak sih. Saya ingat betul, nasihatnya begini bunyi. Anggaplah atau bayangkan kalau Tuhan Yesus yang diperhadapkan pada situasi ini. Kira-kira pilihan Tuhan Yesus apa? Ya, maksudnya itu kita itu punya hati yang ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan Yesus yang nomor satu. Jangan diri kita. Diri kita itu taruh di belakang aja. Kepentingan Tuhan Yesus dan kerajaan Allah itu yang utama. Itu kan ya. Oke. Jadi itu caranya tadi ya untuk membedakan mana yang harus kita pilih ya. Kita timbulkan pertanyaan, seandainya Tuhan Yesus ada di sini, mau pilih yang mana ya? Gitu. Baik itu Bapak Ibu ya, caranya seperti itu ya kalau kita masih bingung mau pilih yang mana. Karena setiap hari, setiap saat kita selalu diperhadapkan pada pilihan gitu. Yang kadang-kadang semuanya baik. Semuanya kelihatan baik gitu. Tapi ya itu tadi kuncinya kita ingat yang terutama itu apa. Yang terutama di dalam hidup ini apa tuh? Meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Saudara mau seperti itu? Kalau saudara lakukan, ketahuilah saudara pasti berbahagia. Sering kita takut kalau mendulukan apa yang perlu kita jadi kurang bahagia gitu kan ya. Enggak lah, Tuhan itu mau kita berbahagia kok. Jangan khawatir, Dia Bapa yang baik. Mari kita saat ini datang ke hadirat Tuhan membawa syukur kita. Dengan segenap hati yang cinta Tuhan, kita semua bersyukur.
pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. mari katakan sekali lagi, pujian dan syukurku Pujian padamu. dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kemuliaan-Mu.
semuanya bagimu. Tiada yang lain Bapa, semuanya hanya bagimu. Sebab besar anugerah-Mu, sungguh indah hidupku di dalam-Mu. Ku bersyukur, terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau senang itu rinduku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kehidupanku, untuk rahmat-Mu tiap hari. Tiada habisnya, kasih setia-Mu melimpah. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Persembahkan hidupku, segenap waktuku, hari-hari hidupku, semua bagi-Mu. ya Tuhan. Terima kasih. Saat ku bekerja, itu pun bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau berkata, tubuhku adalah rumah-Mu, tubuhku adalah bait-Mu. Terima kasih. Biarlah setiap hari ya Tuhan, Engkau senang tinggal di dalamku dan aku di dalam-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk segala hal yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, setiap hari kami diperhadapkan oleh banyak sekali pilihan. Sekali lagi kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua dengan hikmat yang dari surga. Amin. Sehingga kami mampu membedakan yang baik Ya, dan yang berkenan di hatinya Tuhan. Dan kami mampu memilih, kami mampu melakukan hal itu. Tuhan tolong kami memiliki roh penyangkalan diri, ya Tuhan. pengendalian diri akan keinginan-keinginan kami. Tuhan, biarlah roh-Mu terus berbicara kepada kami, membawa kami ke dalam segala kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati setiap orang yang pada hari ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati mereka. Makin hari hidupnya makin berkenan di hatinya Tuhan. Ya, Tuhan. Makin hari
makin mampu memilih apa yang disukai Tuhan, makin mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan kami diperhamba oleh keinginan-keinginan kami. Kami menyerahkan hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang menguasai kami dan menuntun jalan-jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memberkati setiap saudara-saudara kami yang malam hari ini juga berdoa kepadamu. Haleluya. Amin.